Selamat pagi ya. Ini kita mau mereview ya, mereview LED ya untuk Suzuki R3 Kijang Innova yang Grand Innova Barong, untuk Honda BR-V, untuk Toyota Kijang LGX dan untuk Toyota Vios ya. Kita akan review dulu ini secara cepat karena ini mau di pick up. Ini untuk R3 ya, R3 lama bukan yang baru, karena kalau yang baru itu proyektor, jadi yang Dresa atau yang sebelum-sebelumnya 2015 ya. Kenapa kita rekomendasikan Kri, tapi ini di order masuk bukan melalui saya tapi melalui reseller kita yang kirimkan, karena mereka libur minta tolong ke saya, kita kirimkan ya. Oke. Ini LED ya, H4 Kri XHP 50 second generation 30 watt. Jangan lupa kalau Anda masang ininya dulu. Ininya dulu nih. Jangan lupa. Ya, karena ini bisa dilepas, Bro. Ini dilepas dulu ya, dilepas, pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Ya, karet harus di tengah. Kipas harus di belakang karet. Ingat, jangan sampai salah. Banyak orang yang masih pemasangan salah. Kipas itu harus di ruangan mesin, jadi karet harus di tengah ya. Intinya seperti itu. Jangan sampai salah. Saya selalu mengulang-ulang ya. Jangan sampai salah. Karet harus di tengah, kipas harus di belakang. Ya. Oke. Kalau sudah, pasangkan bohlamnya. Anda tinggal menyeting ke arah jam 11 dan jam 12. Itu intinya. Cukup, selesai, sudah. Ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Ya, apa yang dikalibrasi sih? Nah, ini bohlam kan H4. H4 itu mempunyai dua buah fokus. Fokusnya satu untuk lampu dekat dan lampu jauh. Ya, fokus lampu dekat dan lampu jauh itu berbarengan karena bohlam H4 itu low dan high jadi satu ya. Nah, kalau soal maju mundurnya bohlam, ini bisa maju mundur bohlam, tapi itu urusan kita, urusan saya yang menyeting. Kenapa? Karena kalau Anda yang menyeting sulit karena fokusnya ada dua, ribet nanti Anda hanya perlu menyeting, memasang, tek, mentok gitu aja, jam 11 sampai jam 12 atau setengah 12 atau 11.45 dengan memutar ini ya. Itu aja, cukup. Jadi tidak perlu meribetkan Anda. Pemasangan soket juga tinggal colok ya. Kalau buat Anda yang sudah memakai kabel set, kabel relay set merek Hella, merek Bosch, merek MX11, merek apapun, copot aja, nggak berguna. Ini tinggal colok ke kabel original asli bawaan mobil, itu tinggal PNP. Masih banyak yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau sama HID, Pak, terang mana? Saya ngomong apa adanya di 2021 ini ya, di 2021 ini LED sudah lebih terang dibandingkan HID. Tetapi Anda juga harus berpikir LED yang seperti bagaimana. Jangan LED yang cuma 100.000 atau 200.000 Anda bandingkan dengan HID, ya nggak bisa menang ya. Jadi LED-nya juga harus yang berkualitas ya. Jadi LED untuk 2021 terutama yang saya jual ini sudah bisa mengalahkan HID. Ya, HID 50 watt cuma 1800 lux, sedangkan ini 3100 lux. Ya. Ini lebih terang daripada HID, saya berani jamin. Terang aja tidak cukup. Jadi makanya selalu saya bicara soal syarat bohlam bagus. Satu, penting ini, penting bro. Ya, syarat bohlam bagus satu, watt dan luxnya harus gede. Wattnya dia cuma levelnya di 30 watt. Real ya, kita berbicara real. Real itu diukur menggunakan alat ukur, bukan berdasarkan kardus-kardusan ditulis-tulis. Ya, wattnya adalah harus real. Luxnya, wattnya gede, luxnya harus gede. Jadi bohlam efisiennya harus tinggi. Jadi Anda punya, misalnya Anda beli genset atau Anda beli apalah peralatan elektronik atau mobil Anda 1500 cc, keluarnya adalah 100 horsepower. Jadi kalau ini wattnya 30 watt, keluarnya 3100 lux. Ya. Jadi mobil Anda 1500 cc keluarnya 100 horsepower misalnya. Mobil Anda 2000 cc tentu horsepowernya harus keluarnya mungkin 150 cc misalnya. Ya, jadi
umpamanya seperti itu. Nah, LED ini 30 watt, keluarnya 3100 lux. 30 watt itu daya listriknya, volt kali ampere, voltnya 12, ampere sekitar 2,5an. Dia memakan setrum 30 watt. Cahaya yang keluar 3100 lux. LUX bukan lumen karena alat ukurnya berbeda, ya. Saya sedang mencari alat ukur lumens meter itu, cuman alot negosiasi dengan pabrikan karena kita harus membeli sphere. Sphere itu membeli bola. Saya maunya yang kecil aja karena harganya kan murah. Dia bilang nggak efektif untuk ngetes beginian. Dia bilang harus minimal sphere-nya itu 50 cm, jadi bolanya gede. Nah, bolanya kita udah beli, sphere-nya. Nah, dia bilang Anda harus beli spektrometer. Spektrometernya ada yang Android, bisa connect ke Bluetooth Android, ada yang alatnya seperti tablet begitu, dikonekin ke sphere itu. Dia bisa baca luminous flux, bisa baca lumens, bisa baca color temperature, terus bisa bicara bisa menampilkan grafik. Dia punya perpendaran sinarnya segala macam, dan harganya lumayan bro, mahal ya. 15 juta paling murah. Yang portable memang ada 7 juta, cuma dia bilang lu percuma beli itu karena tidak efektif. Nah, saya jadi ragu gitu ya. Nah, jadi kita mendingan menggunakan light meter biasa seperti itu di depan ya. Lux satuannya adalah lux. Ya, kedua harus stabil. Udah 30 watt, 3100 harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Intinya seperti itu. Tidak boleh ngedrop. Kenapa sih bohlam banyak yang ngedrop? Karena satu, panas. Makin panas makin jelek. Kenapa bisa panas? Karena satu, heatsinknya kecil, kipasnya nggak gede. Karena Indonesia ini negaranya tropis, memang sudah panas ya. Kadang-kadang kipasnya kecil banget, walaupun dia sudah pakai heat cooper pipe. Ini juga pakai double cooper pipe PCB-nya, tapi kipasnya tetap gede. Jadi makanya ada hubungan dengan pendinginan. Kadang-kadang kan pabrikan LED itu bikin bukan cuma buat ke Indonesia marketnya, tapi buat ke seluruh dunia, ke Eropa yang ada 4 musim. Dan mungkin musim panasnya juga nggak terlalu panas gitu ya. Ada kan yang seperti itu, karena kan mereka di atas Khatulistiwa atau di bawah Khatulistiwa. Kalau kita di Indonesia kan deket Khatulistiwa, jadi cuma ada 2 musim ya. Musim itu kan terbentuk dari gara-gara poros bumi itu tidak tegak lurus, tapi membentuk sudut berapa tuh, 23 derajat kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 musim. Nah, negara-negara yang Eropa nggak terlalu panas, mungkin panasnya nggak terlalu panas, jadi atau malam bisa dingin sekali, siang panas waktu bohlam nyala kan. Jadi kan mereka tidak perlu membuat heatsink yang gede-gede gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan negaranya musim hujan aja panas gitu loh, jadi suhu udara lebih tinggi. Jadi makanya kenapa LED itu ngedrop, karena panas. Ruangan mesin panas, apalagi Anda mobilnya yang sudah dimodifikasi. Modifikasi dalam arti begini, ganti knalpot saja, tapi Anda tidak setting mesinnya, jadi kering pembakaran, jadi mesin lebih panas. Nah, ini lebih terpengaruh ya, lebih terpengaruh. Jadi makanya banyak LED di pasaran ngedrop. Dan kedua, memang akal-akalan si pabrikan Cina ya. Cina kan paling gampang bikin barang kontroversial ya. Di awalnya wattnya bisa gede, tapi 5 menit kemudian dia sengaja diturunkan ya. Dia bisa bikin barang mirip seperti apapun ya. Seperti Anda kalau main dompet fashion kan mirip, kacamata, frame kacamata, Tag Heuer lah, Nike lah. Waduh, gampang sekali ya mereka bikin ya, palsu ya. Nah, jadi maksud saya adalah awal-awal banyak LED yang wattnya gede, tapi 5 menit kemudian dia ngedrop. LED ini tidak, ini stabil ya. Ketiga, adjustable, seperti tadi saya ngomong, adjustable bisa diputar. Maju mundurnya saya saja yang setting. Misalnya kalau kurang ya ketinggiannya, kita akan gerus ininya. Kita akan gerus supaya sesuai fokusnya. Kenapa? Karena kita akan membandingkan 1:1 tingginya ini ya. Focal length-nya harus sama. Kalau nggak sama ya fokusnya nggak bagus gitu. Nah, penting buat Anda, jangan lupa Anda mencari LED yang payungnya seperti halogen ya, karena kita mengkonversi bohlam halogen ke LED. Jadi kita harus benar-benar replikanya dia. Jadi supaya kenapa? Supaya outputnya bagus ya. Ada cut off-nya. Banyak yang mengeluh juga nggak ada cut off. Memang kita mengkonversi, jadi kita harus
bisa memaksimalkan supaya menyerupai halogen ya, seperti itu. Makanya Anda harus mencari yang ininya payungnya benar-benar kayak halogen. Jangan payungnya yang berupa CNC kotak atau nggak jelas. Seperti itu pasti lebih susah untuk dikalibrasi, lebih susah untuk disetting ya. Syarat keempat, serviceable, ini bisa diservis. Syarat bonus kelima, bayangan gelap kecil. Ini keuntungan dia bayangan gelap kecil. Kenapa? Karena LED-nya nongol, ada lensanya. Misalnya kalau LED-nya datar, pipih, juga bayangan gelapnya kecil. LED bayangan gelapnya gede dan terlalu gelap merugikan Anda. Keenam adalah tidak storing. LED ini tidak storing, saya jamin. Storing ini merugikan Anda ya. Salah satunya radio mobil Anda terganggu ya. Sistem elektronik mobil Anda terganggu segala macam ya. Jadi makanya lebih baik belilah bolam yang tidak storing. Nah, syarat-syarat itu yang kita jabarkan supaya Anda paham bahwa bolam bagus itu seperti apa. Ya, ada satu syarat lagi soal pendinginan tadi yang udah kita singgung-singgung, tapi nanti belum kita jadikan satu syarat karena kita membuat syarat ini membutuhkan bukti ya. Saya membuat syarat itu pakai bukti, bukannya asal-asalan bikin ya, seperti itu. Pemasangan tinggal colok ya. Ada yang bertanya, Pak, HID bagus mana dengan LED? Kalau Anda mau yang simple, mau yang lebih terang ya Anda beli LED. Kenapa? Karena LED tinggal colok, tidak perlu kabel set, tidak perlu segala macam. Dan kalau HID Anda beli yang versi plastik semua bodinya. Ini adalah HID yang saya punya zaman dulu. Badannya full besi, solenoidnya besi. Lebih oke ya, solenoidnya besi. Bolam HID zaman sekarang plastik bro, merek Osram pun plastik, itu geol-geolnya gede. Ini aja geol-geol, apalagi yang begitu jalanan rusak bisa goyang-goyang, fokusnya kacau bro ya, silauin orang ya segala macam. Dan HID udah ketinggalan zaman sekarang. Kenapa? Dia nyala butuh waktu, jadi tidak bisa langsung nyala. Ngedim siang hari nggak bakal bisa. Kalau ini ngedim siang hari bisa, karena langsung nyala. Ya, kabel-kabel pemasangan tinggal colok, simple, tidak perlu banyak sekali kabel-kabel dan Anda tidak perlu ngumpetin balas, ngiket-ngiket balasnya ya, seperti itu. Tidak perlu masang kabel ground ke bodi mobil yang buka-buka baut, di kepala aki pun bersih ya, karena tinggal colok dan PNP seperti itu. Ya, banyak yang bertanya juga, Pak, kenapa bolam saya high beamnya tidak bisa berubah atau tidak ada perubahan? Nah, itu karena titik fokusnya salah. Nah, bolam ini saya jamin high dan low ada perubahan ya. Jadi jadi kalau Anda ngedim pelang jalan di jalan tol tuh kelihatan, itu intinya ya. Warnanya 5500 Kelvin, putih, masih ada kuningnya. Nah, ini soal bayangan gelap, Anda lihat bayangan gelapnya kan kecil tuh. Ya, tidak terlalu gelap. Makin gelap makin jelek. Ya, tidak boleh gelap. Makin kecil makin bagus. Ya, intinya seperti itu. Bayangan gelap ini keuntungan buat bolam dia karena lensanya ada chipnya ada lensa, jadi masih kelihatan. Tapi kalau chipnya datar juga bayangan gelapnya gelap gitu ya. Teknologi pendinginan dia sudah double cooper ya, PCB, jadi ada tembaga 2 buah, jadi bukan single cooper. Osram yang premium, Philips Ultinon Essential G2 single cooper, dia double cooper, lebih bagus double. Seperti Anda beli cheeseburger, kalau double dagingnya kan tentu lebih enak, intinya gitu aja ya. Nah, jadi soal pendinginan dia teknologinya lebih tinggi dibandingkan Osram premium sekalipun. Harga mirip-mirip dengan Osram tapi terang lebih jauh daripada Osram. Anda terserah, Anda mau beli Osram boleh, Anda mau beli ini boleh. Ya. Saya ngomong apa adanya to the point, tidak menutup-nutupi, masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Anda beli Osram memang Anda beli merek. Lampu mobil lo apa? Osram. Wih, mantap ya Osram, karena branding susah. Osram, Philips itu merek-merek tua ya. Kalau ini Kri, Juragan Lampu, merek-merek sumur jagung ya. Saya cuma UMKM bukan berupa PT ya. Saya UMKM bukan berupa PT, jadi saya singgung sedikit. Jadi harga tersebut ini semua belum termasuk PPN ya. Saya mengikuti peraturan yang berlaku jika marketplace menghendaki harus ada PPN, ya mau nggak mau kita ikuti dan harganya akan upping karena harga ini belum termasuk PPN ya. Karena di Undang-Undang Cipta nomor 11 kalau nggak salah tahun 2020 revisi ya, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menjual barang itu harus ada fakturnya itu harus ada nama, alamat, NIK, NPWP yang bersangkutan kalau kita mengeluarkan faktur ya. Karena saya kemarin mendapat surat cinta seperti itu.
Ya, saya rasa cukup. Untuk Bapak yang sudah order, yang masih belum pemasangan, masih belum paham segala macam, bisa WhatsApp saya ya. Ini nomor WhatsApp saya 089826938338. Anda bisa order melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, reseller Juragan Lampu, atau username-nya Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa transfer langsung ke BCA saya, silakan WhatsApp 089826938338. Kirim menggunakan JNT. Ya, kita akan segera bungkus dulu yang ini, nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini orderan ini saya sedang menunggu ya Innova Barong untuk datang pasang di workshop saya ya. Jadi saya juga menerima masang, cuman ya itu kita harus mengatur waktunya ya. Karena kenapa? Anda sebaiknya pesan dulu. Karena barang itu kita kalibrasi ya. Selalu saya ngomong kalibrasi. Kenapa? Karena penting. Karena tiap-tiap reflektor, tiap-tiap mobil itu berbeda. Jadi kalau buat Anda yang mau datang pasang, lebih baik pesan dulu barangnya. Kalau Anda nggak pesan, nanti kita nggak kalibrasi, hasilnya nggak begitu maksimal ya. Jadi lebih baik Anda kalibrasi, nggak ada salahnya Anda WhatsApp saya. Nomornya kan sudah kita kasih 089826938838. Bener nggak? Ya, Anda WhatsApp saya, bilang Pak saya mau beli mobil buat mobil ini, mau datang hari apa, yang penting adalah ditepati waktunya ya. Jangan cuman bilang Pak saya order, saya tunggu-tunggu nggak datang, karena perlu kalibrasi dulu ya. Karena tiap-tiap mobil orang kan berbeda datangnya ya. Jadi kita sesuaikan dengan mobilnya. Seperti Innova saya sudah tahu patokannya, cuman kan harus memberitahu apa yang dikalibrasi ya. Itu yang tadi saya bilang, ada yang dipapas, ada yang ininya dibuang sedikit, ada yang kita gerus supaya bisa lebih maju bolamnya ya, seperti itu. Jadi kalau sudah dikasih waktunya ya silakan datang, tapi kalau tidak bisa atau bagaimana ya kabari, jangan kita nunggu gitu ya, seperti itu. Nah, satu lagi juga ini untuk order Honda BR-V ya, BR-V Projector H11. Katanya yang punya mobil sudah memakai bohlam IPF, tapi ya tidak terang, tidak fokus. Nah, saya rekomendasikan tipe Kri ya. Kenapa? Karena dia full adjustable, vertikal full adjustable, bisa dorong maju, tarik mundur ya. Keunggulan tipe bohlam ini seperti itu, adjustable-nya 360 derajat ya. Bisa diputar 360 derajat, agak mundur dan agak maju ya. Levelnya memang di 30 watt 3100 lux versi 2021 ya. 30 watt 3100 lux versi 2021. Selalu saya ngomong syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya gede, kedua stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, syarat bonus, kelima bayangan gelap kecil. Bayangan gelap ini kecil udah pasti karena ininya tipis. Keenam tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Ini BR-V-nya dipakai nanti buat mudik katanya ya. Belakangan ini sudah mulai banyak ya mobil buat mudik, jadi dia nyari lampu yang terang ya. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas soal e-tilang terhadap kaca film mobil, terhadap lampu ya. Saya sudah banyak menerima WA juga, Pak saya baru masang kaca film tebal di depan. Saya bilang, Bapak kenapa pakai kaca film tebal? Supaya menghindari kamera CCTV. Oh, saya paham. Jadi maksudnya kalau dia tidak pakai sabuk pengaman, tidak bisa dilihat oleh CCTV e-tilang ya. Atau dia bawa selingkuhan, tidak bisa terlihat bahwa dia sedang peluk-pelukan di mobil ya, seperti itu. Nah, efeknya apa? Anda memakai kaca film tebal itu, efeknya malam jalan nggak kelihatan katanya ya. Jadi butuh lampu yang lebih terang. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain ya, apakah efektif menggunakan kaca film tebal untuk menghindari CCTV e-tilang dan Anda menggunakan lampu yang lebih terang lagi karena di dalam Anda nyetir malam hari gara-gara kaca filmnya tebal sekali, jadi Anda nggak kelihatan. Nah, nanti kita akan bahas ya di kesempatan selanjutnya. Jadi ini saya sedang menunggu datang atau tidak nih, karena dikonfirm melalui WA tak ada kabar. Nah, ini Automac DC ya, ada 2 set. Kita review deh Automac DC aja ya, karena ini tinggal kita packing. Automac DC ini bohlam H4 yang paling murah lah saya bilang ya, 780 harganya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru. Bohlam ini mungkin saja error karena ini bohlam bisa 2 warna, bisa putih, bisa kuning. Tapi kalau Anda ada budget lebih, Anda bisa beli GL3. Harganya memang lebih mahal, 400.000 300.000 ya. 300.000, 300.000, cuman hasil lebih terang 2 kali daripada Automac DC ya. Keunggulan bohlam ini, satu, dari syarat-syarat bohlam yang saya sebutkan,
Dia adjustable. Adjustable-nya dia bisa diputar maju mundur ya. Jadi ini bolam bisa diputar maju mundur, jangan lupa pakai kain atau sarung tangan, kalau nggak tangan Anda bakal robek ya. Nah, ini bisa diputar maju mundur ya, bisa diputar maju mundur. Sistemnya seperti itu ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu, pasang karet baru pasang bolam ya. Arahkan jam 11 jam 12 itu bisa. Jadi buat Anda yang sudah beli silakan WhatsApp 0898 269 3838 kalau nggak jelas ya. Pemasangan tinggal PNP juga, tinggal colok ya. Jadi dia bisa berubah warna itu pada saat low beam ya. Low beamnya itu bisa putih, bisa kuning ya. Kalau high beamnya tetap warna putih ya. Kita harus coba common ground, common positif harus bisa, karena tiap-tiap mobil di Indonesia berbeda-beda ya. Nah, memang banyak yang mengeluh, Pak, kok cut off-nya kurang begitu bagus, Pak, cut off-nya kok kurang ya. Jadi intinya gini, Anda harus cari bohlam yang menggunakan payung. Payungnya seperti begini, jangan yang berupa CNC atau bahan-bahan dagingnya dia, karena hasilnya akan lebih nggak bagus. Dia kenapa cut off warna sinar putihnya kurang begitu oke dibandingkan kuning? Karena kuningnya di bawah, dekat ke payung, sedangkan putihnya di atas. Putih di atas tidak tercover oleh payung. Ya, dan dia menggunakan chip lebar. Ada gap chipnya, kelihatan ya, ada gap. Nah, tapi kalau Anda pakai GL3, dia bisa dibulak-balik, ininya bisa dilepas payungnya, jadi ada kelebihan GL3 dibandingkan Automax DC ya, banyak. Tapi level harganya memang lebih mahal. Ya, kalau untuk Anda yang cuma beli Automax DC, tapi ini juga sudah oke. Tapi memang banyak yang mengeluh, Pak, putihnya cut off-nya kurang bagus. Iya, wajar. Kenapa? Karena saya ngomong apa adanya, karena chip putihnya di atas. Di atas itu jauh sekali dari payung. Misalnya kalau payungnya ditinggiin, kuningnya tertutup gitu ya. Nah, itu kelemahan bohlam-bohlam dua warna ya. Bohlam-bohlam dua warna seperti itu. Ya. Apalagi yang saya mau bahas ya, kayaknya sudah lengkap di video-video saya sebelumnya, makanya untuk Anda yang mau beli rajin-rajinlah nonton ya. Ini juga sudah di braided ya, tinggal colok tanpa perlu kabel-kabel relay set. Banyak yang bertanya juga, ini levelnya kan lawannya Philips Ultinon Essential G2. Philips Ultinon Essential G2 nggak ada garansi ya. Kalau ini ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru satu pasang. Apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di tempat lain? Harga di saya 780.000 sesuai price list. Saya pastikan bahwa barang ini baru, bukan barang bekas, bukan barang returan, bukan barang refurbish, bukan barang tukeran ya. Karena ini bisa beresiko Anda dapat barang bekas ya. Karena kalau rusak ditukar satu pasang, jadi rusak satu ditukar satu pasang, satunya kan bagus. Nah, bagus itu akan di refurbish, akan dijual baru kembali oleh distributor gitu ya. Kalau pedagang yang nggak mengerti, dia terima aja dan Anda beli, akhirnya Anda menerima satu barang bekas ya. Karena bagi orang awam atau bukan pemain lampu yang jam terbangnya kurang tinggi, atau yang iseng-iseng jualan coba-cobaan, karena harganya dia memberikan lebih murah dan Anda beli, Anda bisa kemungkinan dapat barang itu bekas ya, Anda rugi sendiri. Saya tidak bisa menjual lebih murah karena saya jual sesuai price list ya. Saya bisa melihat ini barang bekas atau barang baru. Satu, dari soketnya aja ketahuan ya. Kedua, ya dari fisik. Ketiga, dari chipnya. Chipnya kalau yang sudah dipakai pasti dia agak butek, gosong istilahnya seperti itu ya. Nah, ini saya curiga satu refurbisan nih, tapi lihat dari barangnya tidak, tapi segelnya berbeda ya. Ini satu segel kuning, satu segel putih ya. Kadang-kadang distributor suka aneh-aneh sih memang. Kadang-kadang kalau kita mengklaim garansi, kadang-kadang suka ditolak juga, bos, segelnya beda nih kanan sama kiri. Nah, ini buktinya saya baru mau ngirim udah beda gitu ya. Jadi tetap kita akan membela Anda sebagai customer saya ya. Tuh, nomor serinya beda loh bro ini ya, satu kuning satu putih, tapi dua-duanya baru ini ya. Makanya kenapa saya harus mereview, saya harus membuat video, jadi ada buktinya bro ya. Kita bisa mengcounter distributor atau importir yang nakal-nakal nih ya. Makanya kita juga pelajari. Saya curiga ini bekas satu nih.
Saya curiga bekas nih. Dari segelnya ini aja udah lecak-lecak ya. Saya curiga bekas nih. Ya, kalau segel yang sesuai adalah sama nomor serinya. Tuh, ini sama nih. Nah, ini baru nih. Itu bekas tuh. Ya, makanya buat Anda yang beli, berhati-hatilah yang di luaran ya. Kita curiga. Jadi kita tidak bisa mengirimkan. Karena kenapa? Anda sebagai customer dirugikan. Anda beli harga baru kok, bukan harga bekas ya. Anda beli harga baru bukan harga bekas. Jadi jangan sampai Anda dapat barang bekas ya. Ini soal fisik segel, tapi nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Ini menggunakan wattmeter dan luxmeter, bagaimana antar kiri dan kanan sama atau tidak ya. Kalau lihat dari soketnya sih baru, belum pernah ditancap ya. Karena kalau udah ditancap pasti, oh ini udah pernah ditancap nih, tuh ada baretnya, berarti ini bekas nih, satu bener ya. Yang satu bekas nih ya. Kita nggak kirimkan ya, kita akan tukarkan yang baru. Jadi kita bertanggung jawab 100%. Makanya kenapa saya tidak bisa menjual harga lebih murah-murah, karena saya quality control ketat sekali bro. Kita nggak main-main ya. Banyak orang yang tidak bisa jualan atau dia hanya mau mendapatkan keuntungan ya dia jual murah aja supaya orang beli di dia. Salah ya dagang seperti itu. Dagang seperti itu salah. Jadi Anda harus mempunyai skill atau Anda harus mempunyai ilmu. Jangan sampai Anda hanya untung 10.000 Anda jalankan gitu ya. Kerja bakti namanya. Nah, ini juga curiga bekas nih. Tuh. Ini udah ketahuan bekas nih. Ini bekas, bro. Memang stok Automac DC ini habis ya. Habis, bro, diimportir. Ini bekas, bro. Ya, kenapa saya bilang ini bekas? Ini refurbish. 100% saya yakin. Segelnya dia ganti baru. Tapi ini refurbish, bro. Tuh, Anda lihat tuh, soketnya udah ketancap tuh. Ada tapak. Ada tapak, ya. Jadi kalau Anda saya kirimkan begini ya saya dapat duitnya kan full. Cuma Anda rugi sebagai customer karena ini barang bekas. Kenapa ini bisa barang bekas? Ini ketahuan nih. Tuh, ya, soketnya di sini dan ketahuan tuh chipnya udah menguning, udah butek. Ya. Jadi Automac DC ini memang sudah habis stoknya di distributor. Katanya mau keluar yang baru tapi saya nggak tahu, belum keluar juga yang baru. Kedua katanya ditahan oleh bea cukai, jadi barangnya belum bisa masuk ya. Jadi ini mungkin ditarik-tarik dari distributor lain atau ya pokoknya sisa-sisa yang lama lah di refurbish ya. Jadi ini 2 dus aja refurbishan loh ya. Nanti kita akan keluarin lagi yang baru, coba nanti kita cekin ya. Jadi kita pending nih ya. Makanya hati-hati buat Anda yang beli merek Automax ya di pasaran, bisa Anda mendapat barang bekas. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Untuk importir, untuk distributor, mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu belak-belakan. Karena saya membela customer saya juga membela Anda sebagai distributor saya. Harus berimbang ya, tidak boleh Anda mau untung sendiri, kita mau untung sendiri, customer mau untung sendiri. Jadi kita to the point, kalau garansi 6 bulan, 6 bulan. Barang itu customer beli baru, ya kita harus kasih baru, bukan barang bekas loh. Kecuali kita dari awal deal, Pak ini bekas. Ya harganya tentu juga bisa sama dengan harga baru. Ya, tidak ada orang mau beli barang bekas tapi dengan harga baru, ya seperti itu. Nah, ini dua ini curiga adalah sebelahnya bekas. Nah, makanya saya selalu ngomong di video-video saya sebelumnya. Automax itu rusak atau Pro 7 rusak, tuker garansi 1 pasang. Satunya masih bagus. Tidak ada orang mau rugi. Importir tidak mau rugi. Jadi satunya masih bagus itu dia akan jual kembali. Ya, dimasukkan kembali, makanya istilahnya refurbish. Saya ngomong refurbish barang returan lah boleh di ngomong ya. Nah, dijual kembali. Nah, ini adalah satu-satunya adalah returan. Nanti saya ambil lagi, sebentar saya ambilin yang baru. Nah, ini saya ambil lagi yang baru satu ya. Jadi kita itu ngelihat ya mana yang baru, mana yang bekas. Orang-orang awam kadang-kadang sih nggak mengerti ya, mana yang baru, mana yang bekas. Ya, intinya adalah Anda harus mendapatkan barang baru lah, bukan barang bekas ya. Ini juga nanti kita cek lebih lanjut deh ya. Pokoknya intinya akan segera kita siapkan barangnya sebelum dikirim, kita cek dulu ya. Oke, harganya sesuai price list ya, 780.
memang ini stoknya kosong. Jadi kalau Anda yang mau membeli bolam ini 2 warna, 3 warna, saya banyak alihkan ke JL3 ya. Karena memang barangnya kosong dan ini bukan video yang pertama loh yang saya dapat barangnya, bukan baru ya. Makanya saya pending waktu itu banyak. Ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya hari ini. Terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya. Buat Anda yang mau mudik ya segera beli, jangan sampai kehabisan. Jangan sampai udah waktu-waktu mepet ya baru beli bolamnya. Oke, terima kasih. Ini saya tunjukkan ya, bolam ini bekas, padahal ini mestinya dijual baru ya. Yang paling gampang fisik ini bersih ya, pasti dibersihkan. Tapi yang nggak bisa ditipu adalah dari sini. Ini colok ke soket bawaan ori, pasti dia selalu menggigit ada 2 buah garis ya. Jadi ini kecerobohan si karyawan importir. Sebenarnya ini kalau dia bersihkan bisa ya. Jadi ini ada tapak. Ya, ada tapak. Nah, tapi memang sudah tidak bisa dibersihkan ya. Jadi ini ketahuan ini bekas. Tuh, tapak 2 garis ini bekas. Bekas. Ya, itu satu. Sebenarnya kalau dia mau mengakali dengan pintar ya, kalau dia mau memang nakal ya, ini dihamplas bro ya, dihamplas hilang. Tapi ya kita juga bisa tahu dari chip ya, dari chipnya itu putih ya, pinggirannya keramik kan, chip gini kan chip keramik. Kalau bolam itu sudah pernah nyala lednya, keramik di pinggirnya itu akan putih, dia akan berubah menjadi kuning, jadi seperti kepanasan kebakar gitu ya, dan ini sudah berubah menjadi kuning. Jadi orang awam belum tentu bisa, tapi saya sedikit bocorkan ya. Kalau diukur menggunakan wattmeter dan luxmeter berbeda bro dengan yang barangnya baru ya. Jadi makanya hati-hati buat Anda yang beli Automax. Nah, ini juga sama bro, ini bekas bro. Ya, tuh udah ada 2 buah garis masuk, ada 2 buah garis masuk. LED yang baru tak bakal ada 2 buah garis masuk. Polos ya, polos, nggak ada bro. Itu aja saya bocorin ya. Saya sebenarnya ngebocorin begini kalau si pedagang lain yang nonton video YouTube saya dibilang bego, lu ngapain kasih tahu ke customer, pasti begitu ya. Cuma saya orangnya satu hobi. Saya ini bukan juragan lampu, bukan berbentuk PT ya. Jadi saya kemarin dapat surat cinta, ada PPN segala macam. Saya bukan berbentuk PT. Saya bukan PT Juragan Lampu Jungki Wenas, bukan. Saya cuma UMKM ya. UMKM saya hobi. Hobi yang bermain lampu, dan saya juga sedikit berdagang dari hobi tersebut. Ya, saya kalau saya membuat PT atau saya membuat istilahnya perusahaan atau yang agak besar sedikit, kita punya ruko, punya karyawan, itu mungkin berbeda ya. Itu tujuan awalnya pasti sudah berdagang, tapi benar-benar untuk mencari keuntungan. Kenapa? Karena kita punya tanggungan, kita punya mungkin sewa ruko, kita punya karyawan, kita harus gaji karyawan. Saya tidak punya karyawan, saya sendiri. Ya, saya single fighter. Jadi saya tidak berorientasi terlalu dengan keuntungan. Ya. Kalau sudah berorientasi keuntungan, apapun harus dijual, walaupun barang itu jelek, walaupun barang itu bagaimanapun, pokoknya harus dapat duit. Ya, kalau saya hobi beda. Hobi istilahnya kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau jelek ya saya bilang jelek. Saya to the point ngomongnya. Saya belak-belakan. Ada orang yang merasa saya galak, ada orang yang saya merasa marah-marah terus. Enggak juga bro ya, intinya adalah saya hobi. Kalau barang itu bagus ya saya bilang bagus, barang itu bekas saya bilang bekas, barang itu baru saya bilang baru gitu ya. Jadi ini ada ketahuan bro ya. Ini kan nakal bro, keramiknya udah butek tuh, dan diukur pakai luxmeter udah nggak sesuai dengan baru gitu ya. Sama seperti kalau Anda beli ban kan, kalau ban kan baru masih ada benang-benangnya, ada garisnya, tapi walaupun ban itu sudah menggelinding 100 meter aja ya, ada dia punya tulisan merahnya atau putihnya, benang putihnya kan hilang gitu ya, seperti itu ya. Jadi tidak etis lah kita menjual barang bekas tapi di harga baru ya. Jadi ini bekas bro.
bekas. Kita akan tandakan ini bekas. Kita tulis di kertas ya bahwa ini bekas. Jadi kita balikin bro ke distributor bekas ya. Bekas memang nggak mati, cuman ya bekas. Cuma kan Anda beli kan barang baru, bukan barang bekas ya. Jadi ya kita harus jualan ya. Dusnya juga sebenarnya bukannya baru tuh, udah somplak-somplak ya. Jadi ini memang terindikasi bekas. Ya, saya rasa cukup review saya. Jadi jangan sampai Anda tertipu kalau beli Automac atau Pro 7. Orang awam mungkin nggak tahu, ya itu baru-baru saja. Bahkan penjual juga bisa nggak tahu, ya karena kalau mereka sibuk jualan, taunya jualan barangnya, ya, item yang dijual banyak. Kalau saya kan cuma main lampu, ya. Anda mau nyari saya karpet nggak ada. Anda mau nyari saya barang jok nggak ada. Saya cuma main lampu. Jadi kita lebih concern ke situ gitu ya. Jadi ini bekas ya, bukan baru. Kita tuker. Kita nggak mau jual ya. Oke, cukup. Terima kasih. Ini satu lagi ya, review bolam GL3 fog lamp H8, H9, H11, H16 ya. Bohlam berwarna, resiko error ada, tapi Anda nggak perlu terlalu khawatir. Resiko itu kecil kemungkinannya ya. Kecil kemungkinannya dia error tidak bisa berubah warna, kecil kemungkinannya, tapi memang ada, tapi kecil ya. Tidak usah terlalu dipikirkan, tidak usah takut membeli, tidak usah takut segala macam dipikirkan. Saya orangnya to the point, ngomong apa adanya gitu ya. Jadi kalau Anda beli Automac DC mungkin kemungkinan error ada, Anda beli GL3 kemungkinan error ada, Anda beli Pro 7 P73CF kemungkinan ada, tapi kecil. Yang penting adalah Anda cara pakainya benar, aman ya, seperti itu. Bohlam ini heatsinknya agak gede, kipasnya juga gede, jadi untuk pendinginan lebih bagus, tapi tidak perlu takut mentok ya. Seperti pemasangan di R3 takut mentok, dipasang di Mazda 2 fog lamp takut mentok, dipasang di mobil Pajero takut mentok karena ada tabung reservoir, air wiper atau tabung radiator. Memang jaraknya dekat sekali tapi bisa pasang ya, bisa pasang. Anda nggak perlu khawatir juga. Seperti di expander bagian sebelah kanan ya, depan supir, mentok rangka bisa pasang. Seperti di Toyota Rush Terios di sebelah kiri ada rangka, bisa pasang. Tapi memang masangnya agak sulit karena harus buka bumper ya, karena ada besi malang ya, ada rangka, ada yang tabung air radiator segala macam. Intinya adalah bisa pasang ya. Satu syarat bolam bolam bagus itu watt dan luxnya gede. Level wattnya dia di 30 watt. Ini sebagai salah satu bolam paling terang bro, paling terang di kelasnya 3 warna. Dia sudah menggunakan chip dempet asli keramik, dan ini 100% saya jamin barangnya baru, bukan barang bekas ya. Saya sudah menyebutkan ciri-ciri barang bekas. Keramiknya ini warna putih, dia akan berubah menjadi kuning seperti terbakar atau seperti ya namanya benda kertas kalau terbakar kan agak ke kuning ya. Jadi Anda bisa melihat, saya sudah bocorkan ciri-cirinya ya. Karena banyak yang menjual barang bekas dibilang barang baru. Nah, makanya untuk Anda yang mau tuker tambah, buat Anda yang mau tuker misalnya nih seperti ini adalah awalnya untuk Innova Reborn ya, dibeli lampu jauhnya yang 3000 Kelvin. Nah, mau ditukar ke fog lamp. Nah, tentu ada selisih harga yang harus dibayarkan. Kenapa? Karena barang tersebut jadi bekas. Ya, saya orangnya tidak etis kalau barang bekas kita jual baru. Saya paling tidak mau begitu. Saya orangnya istilahnya to the point, belak-belakan. Kalau bekas saya bilang bekas, baru saya bilang baru. Gitu ya. Makanya kalau untuk Anda yang tuker tambah atau mau tuker tipe ya harus ada selisih tuker tambah. Kenapa? Karena nanti bohlam yang bekasnya itu pun kita tidak bisa jual baru, pasti kita akan potong harganya ya kalau memang ada customer yang mau beli seperti itu. Walaupun baru 1 hari dipakai, tetap namanya sudah menjadi barang bekas gitu ya. Jadi satu syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede, level dia 30 watt 3600 lux. Kedua stabil, iya saya jamin stabil. Ketiga adjustable, full adjustable.
Chip putih bisa taruh di bawah, chip kuning bisa taruh di bawah dengan memutar. Jadi Anda bisa posisikan bolamnya begini atau Anda posisikan bolamnya begini. Kalau putih chipnya di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Kalau kuning taruh di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Tinggal Anda mau yang mana. Saya sih sukanya kuning lebih jauh dibandingkan putih. Ya, itu bebas, Anda bisa setel sendiri karena bisa diputar. Ya, maunya Anda bagaimana enak, tinggal sesuaikan sendiri on the spot setelnya. Ya, colokan ini kalau tidak nyala begini ya Anda balik. Ya, tidak usah protes dulu kalau memang bolak-balik nggak nyala. Kalau memang barangnya rusak ya Anda silakan komplain, kalau masih ada garansinya ditukar baru. Tapi barang sebelum dikirim pasti kita cek dulu, jadi jangan vonis dulu rusak, cek dulu ya bolak-balik nyala atau tidak, seperti itu. Misalnya kalau di bolak-balik masih nggak nyala ya coba dulu, kalau bolam orinya juga nggak nyala ya berarti ada malfunction di kelistrikan mobil Anda, seperti mungkin relaynya rusak, sekringnya putus atau saklarnya rusak ya, seperti itu. Keempat, serviceable. Bolam-bolam tipe begini nggak bisa diservis bro, rusak buang mau merek apapun. Bolam yang menggunakan chip-chip CSP begini tidak ada spare part ya. Kelima, bayangan gelapnya kecil. Iya, saya jamin bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing. Saya jamin tidak storing. Apa itu storing? Banyak orang yang belum paham. Waktu lampu nyala tiba-tiba radio mobil Anda mati. Suaranya maksudnya, bukan mati radionya. Suaranya jadi kecil, suaranya jadi kresek-kresek segala macam. Nah, itu pengaruh dari storing. Storing itu bisa mempengaruhi ke peralatan elektronik di mobil Anda seperti ECU. Anda memasang uni chip seperti Dastek itu bisa terpengaruh bro ya. Mobil Anda gasnya menjadi lemot, jadi kok gasnya kok gue mesti dalam ya waktu malam lampu nyala ya. Ada loh yang seperti itu komplain gitu ya. Ada yang AC-nya error segala macam karena AC-nya menggunakan digital ya. Kalau mobil-mobil seperti Avanza, Expander mah AC-nya masih putar-putar, tapi kalau yang AC yang sistemnya digital tuh, yang dual zone segala macam, nah itu bisa error. Tapi ini sih nggak storing, mestinya sih nggak usah khawatir ya, seperti itu. Kemungkinan error untuk kadang-kadang tidak mau berubah warna mungkin ada, tapi kecil lah kemungkinannya. Kalau cuma sekali dua kali ya nggak ada masalah, intinya pasti ada aja error. Namanya orang ya, namanya barang, namanya manusia juga kadang-kadang kita juga suka lupa, bener nggak? Kita mau mandi lupa bawa anduk ya, bener nggak? Ya sekali ya nggak masalah gitu ya. Jadi nggak usah terlalu stres, terlalu diperhatikan. Kalau rusak mati langsung tinggal komplain, klaim garansi. Tapi kalau cuma error 1-2 kali ya cincai lah ya, namanya dipakai ya pasti ada error. Sama seperti kita kadang-kadang lupa bawa handphone atau lupa bawa anduk mau mandi ya wajar lah ya, namanya juga kehidupan seperti itu. Nah, untuk supaya tidak error begitu, cara pakainya harus benar. Bagaimana cara pakainya? Anda mau mengubah warna kan dengan mematikan, menyalakan kembali saklar lampunya ya. Anda matikan saklarnya aja, berikanlah jeda 1 detik, matikan, terus nyalakan lagi. Jangan terlalu cepat, tidak boleh ya. Kalau terlalu cepat tidak boleh ya. Jadi harus ada 1 detik jeda, nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi, ada jedanya. Jadi jangan terlalu cepat ya, seperti itu. Karena dia di dalam ada komponen kapasitor, ada induktor. Discharge itu kan eksponensial ya grafiknya ya. Kalau kapasitor itu ya discharge eksponensial, jadi responnya jadi bisa berbeda karena sistemnya di sini adalah dia mengubah warna itu dengan mematikan arus setrum. Misalnya kalau di dalam masih ada sisa setrum yang belum di discharge habis ya, tentu dia tidak akan berubah warnanya. Jadi makanya jangan terlalu cepat, 1 detik lah ya, seperti itu. Ini merupakan bolam yang paling terang ya, 30 watt saat ini. Belum ada yang bisa mengalahkan dia terangnya di tahun 2021 ini. Mungkin di tahun 2022 mungkin ada yang lebih terang ya, kita akan ikut jual yang lebih terang ya. Selain itu harus ada 6 syarat plus 1 yang harus terpenuhi ya. Itu baru bolam boleh dibilang bagus. Level ini paling terang bro saat ini. Pro 7 aja kalah P73CF, lebih terang ini, harga juga lebih murah. Ini spek di atas Automax TC, Automax DC, udah pasti ya. Pemasangan tinggal PNP, kita coba tes nyala dulu sebelum dikirim. Ya, putih kuning. Oh ya, satu keunggulan bolam ini ya. Putihnya dia bisa 3300 lux. Kuningnya dia bisa 3400 lux. Waktu nyala putih kuningnya bisa 3600 lux. Jadi ini bolam bagus, bisa mempertahankan dia punya luxnya pada saat nyala 3 warna. 2 warna maksudnya.
di 4300 Kelvin karena dia ada chip putih. Jadi dia ada chip putih, dia ada chip kuning. Chip putih bisa nyala sendiri, chip kuning bisa nyala sendiri, bisa juga nyala dua buah chipnya, ya. Jadi ini bohlam tergolong sangat bagus ya, karena di luaran banyak bohlam yang bisa berubah warna. Chip putihnya nyala 1000 lux misalnya, chip kuningnya nyala 1000 lux. Pada saat putih kuningnya nyala, dia cuma 800 lux. Banyak yang seperti itu. Kalau ini enggak, putihnya 3300 lux, kuningnya 3400 lux, putih kuningnya nyala 2 adalah 3600 lux. Jadi masih bisa mempertahankan bahkan lebih. Nah, saya sedang mencari bohlam yang seperti ini. Kalau putihnya 3300 lux, kalau kuningnya bisa 3400 lux. Saya sedang mencari yang ininya 3300 lux, ininya 3400. Kalau bisa waktu nyala putih kuningnya itu adalah 6000-an. Saya sedang request ke pabrik. Coba dong dibikinin. Kalau lu bisa bikinin, gua mau beli. Saya udah pesan 1000. Ngerti ya maksudnya? Jadi ini kan ada dua buah chip. Putih ini saat ini putih itu bisa 3300 lux. Kuningnya bisa 3400 lux. Sedangkan kalau dua buah chip itu dinyalakan, sorry tadi keputus, ada customer datang. Jadi ini ya, ada chip kuning dengan chip putih. Chip putihnya 3300 lux, chip kuningnya 3400 lux. Dia pada saat dua buah nyala ini chip hanya bisa membuat 3600 lux. Saya sedang request ke pabrik putihnya 3300 lux, 3400 lux untuk kuningnya. Kalau bisa nyala dua-duanya itu dia 6000-an gitu ya. Kita udah siap tuh mau order. Jadi saya sedang request seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau Anda beli bolam-bolam berwarna di luaran, di pasaran, putih misalnya 3000, kuningnya 3000, sedangkan putih kuningnya nyala cuma 2000. Seperti itu, malah ngedrop ya. Seharusnya adalah total, tapi memang belum ada. Tapi kalau ada kita akan order ya, seperti itu. Oke, ini akan segera kita kirim ya. Saya rasa cukup, reviewnya sudah banyak. Nah, soal error-error ya pasti ada error lah ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting intinya adalah caranya pakainya benar ya, seperti itu. Oke, terima kasih.